Hai good people, aku akan menemani kalian hingga akhir video ini. Seorang ilmuwan berhasil menemukan sebuah teori lahir tahun 1879 ilmuwan asal Jerman yang dijuluki si jenius. Perkenalkan, Albert Einstein. Einstein menemukan teori relativitas pada tahun 1905 disebut teori relativitas khusus. 11 tahun setelah itu, Albert Einstein mengemukakan teori lain disebut teori relativitas umum. Pada tahun 1905, Albert Einstein menerbitkan teorinya yang bernama teori relativitas khusus. Teori ini didasarkan pada dua hal. Yang pertama, hukum fisika berlaku sama untuk semua orang. Yang kedua, kecepatan cahaya adalah tetap di dalam ruang vakum. Kedua hal ini mengakibatkan beberapa hal terjadi, seperti kecepatan relatif, kontraksi panjang, dan dilatasi waktu. Kita menuju tahun 1916, di mana kita melihat Einstein berhasil menemukan teori lainnya yang bernama teori relativitas umum. Teori relativitas umum berisi tentang konsep gravitasi serta cara kerjanya. Bayangkan sebuah planet di luar angkasa bersama benda-benda angkasa lainnya. Sebuah meteor kecil melintas di dekat planet tersebut. Meteor tersebut tidak akan berjalan lurus, tapi akan melingkari planet. Kenapa bisa? Sekarang bayangkan planet tersebut bukan berada di luar angkasa, tapi bayangkan dia berada di permukaan kain. Yang terjadi adalah permukaan kain di sekitar planet melengkung karena berat dari planet tersebut. Jika dilemparkan meteor ke kain itu, maka gerak melingkar terjadi. Sepertilah konsep gravitasi menurut Albert Einstein. Sebelum Einstein, Newton telah menemukan teori konsep gravitasinya sendiri, dan konsep milik Newton bertentangan dengan konsep baru Einstein. Menurut Newton, gravitasi adalah gaya tarikan yang dimiliki oleh semua benda. Kekuatan dari gaya tarik menarik tersebut proporsional dengan massa atau berat benda tersebut. Jadi, semakin besar benda, maka semakin kuat gaya tarikan benda itu. Setelah pembuktian dari berbagai eksperimen, konsep gravitasi Einstein diakui benar. Hal ini mematahkan konsep gravitasi Newton yang sudah diakui sejak lama. Kembali lagi ke tahun 1905 di mana Einstein baru menyelesaikan teori relativitas khusus. Seperti yang kita ketahui, kecepatan relatif adalah salah satu hal yang disebabkan oleh penemuan teori relativitas khusus. Kita semua setuju bahwa sebuah benda yang dia memiliki kecepatan nol dengan satuan apapun. Jika kita dorong bola tersebut, maka bola tersebut memiliki kecepatan misalnya 2 meter per sekon. Tapi bagaimana dengan kecepatan bola diam yang berada dalam wadah bergerak? Tentunya bola tersebut mengikuti kecepatan wadah tersebut, bukan? Jika bola tersebut bergerak ke arah yang sama dengan wadah, maka kecepatan bola tersebut adalah kecepatan bola ditambahkan dengan kecepatan wadah. Itulah konsep kecepatan relatif, bahwa tidak ada benda yang benar-benar diam, karena kecepatannya selalu relatif terhadap hal lain. Hal kedua selain kecepatan relatif adalah kontraksi panjang. Di sebuah stasiun, terdapat seorang yang menunggu kereta. Kecepatan kereta tersebut adalah setengah kecepatan cahaya. Orang dan kereta masing-masing menghitung waktu yang diperlukan untuk kereta menempuh jarak 100 meter menggunakan jam akurat.
tersungkur di stasiun. Menggunakan rumus gerak lurus beraturan dapat disimpulkan bahwa panjang lintasan kereta setiap 100 meter menjadi lebih pendek menurut sudut pandang kereta. Kontraksi panjang hanya dapat teramati jika kecepatan benda mendekati kecepatan cahaya. Jadi untuk kecepatan cahaya sehari-hari sulit untuk diamati. Selanjutnya dilatasi waktu adalah konsep di mana jam yang memiliki kecepatan akan berjalan lebih lambat daripada jam yang diam. Seorang yang diam dan seorang yang berlari masing-masing membawa jam foton atau jam cahaya, yaitu jam yang menunjukkan gerak pantulan cahaya di dua cermin. Dalam kondisi diam, kedua cahaya menempuh jarak yang sama. Tapi jika salah satu jam digerakkan, maka secara otomatis cahaya di jam foton yang bergerak menempuh jarak yang lebih jauh daripada cahaya di jam foton yang diam. Menggunakan rumus gerak lurus beraturan, hal ini menandakan bahwa waktu berjalan lebih lambat di jam foton yang bergerak daripada di jam foton yang diam. Hal ini dinamakan dilatasi waktu yang dipengaruhi oleh kecepatan. Jadi ketiga hal tersebut adalah beberapa hal saja yang diakibatkan oleh teori relativitas khusus. Tentunya, semua hal yang diciptakan sampai saat ini masih belum menutup kemungkinan bahwa ada hal-hal yang besar menunggu untuk ditemukan. Teori relativitas dapat membantu manusia untuk hal-hal tersebut. Inilah teori relativitas. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari saya, Rosi Agnesasmita. Terima kasih.